Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 15 November 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari surat Rasul Yohanes bab 1 ayat 4 sampai 9. Yohanes menegaskan, barang siapa setia kepada ajaran, dia memiliki Bapa dan Putra. Ajaran Yesus Kristus adalah saling mengasihi, saling menghormati, saling berperhatian seorang akan yang lain, agar hidup mereka berada dalam kasih, dan dengan demikian mereka memiliki Bapa dan Putra. Memang akan banyak penyesatan, tetapi tidaklah waspada dan tetap hidup dalam ajarannya. Pada bacaan Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37, Yesus berbicara soal akhir zaman yang digambarkan lewat peristiwa Nabi Nuh, di mana pada waktu itu orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Dan setelah Nuh masuk dalam bahtera, semua orang dibinasakan. Demikian pula pada zaman Lot. Mereka membeli dan menjual, makan dan minum, menanam, membangun, sampai keluarga Lot pergi dari Sodom. Dan turunlah hujan, api dan belerang yang membinasakan mereka. Demikian pula pada Anak Manusia yang akan menyatakan diri. Orang yang ada di peranginan di atas rumah, janganlah turun mengambil barang-barang. Yang di ladang janganlah pulang. Ingatlah akan istri Lot yang menoleh ke belakang dan menjadi tugu garam. Pada saat Anak Manusia datang, hendaknya kita kedapatan setia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Injil menjelang akhir liturgi berbicara soal akhir zaman. Maka kita diajak untuk waspada. Kita diingatkan agar tidak seperti angkatan yang hidup zaman Nuh maupun zaman keluarga Lot. Orang sibuk dengan makan minum, pesta pora, kemabukan, menjual dan membeli, mencari untung. Lupa yang paling pokok adalah setia kepada ajarannya. Dalam bacaan yang pertama, Paulus mengingatkan agar orang setia pada pengajaran Yesus Kristus dengan cinta kasih-Nya, agar ketika Anak Manusia datang, mereka boleh selamat.
baik Nuh maupun keluarga Lot, setia pada perjanjian, setia kepada Allah, maka mereka dikecualikan. Kita ingat Nuh yang diminta untuk membuat bahtera meskipun musimnya tidak musim penghujan. Namun Nuh tetap mengikuti kehendak Allah, sekalipun banyak diejek orang, ditertawakan. Namun Nuh dengan setia mengikuti apa yang disabdakan oleh Yahweh. Buatlah bahtera dengan panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian, dan sebagainya. Dan Nuh tidak mengurangi atau menambah ukuran itu. Ia membuat persis apa yang disabdakan oleh Tuhan. Demikian pula keluarga Lot mengikuti kehendak Allah untuk lari ke atas gunung dan jangan pernah menoleh, menyayangkan harta miliknya. Dan ketika mereka berlari ke atas gunung, istri Lot sayang akan harta bendanya. Ia menoleh ke belakang dan ia menjadi tugu garam. Saudara-saudaraku terkasih, semakin jelas apa yang dikatakan bacaan yang pertama dan diperkuat bacaan Injil. Mendengarkan, melaksanakan dengan setia ajaran Allah, kita akan memiliki Bapa dan Putra, Sang Sumber kehidupan. Tidak mudah untuk mengikuti kehendak Allah yang seringkali terbedakan dengan dunia. Banyak ejekan, cemooh, bahkan mungkin tantangan, hambatan, dan penjara. Namun seperti Nuh dan keluarga Lot, selamat karena mereka mengikuti kehendak Allah dengan setia. Oleh karena itu, kita janganlah disibukkan dengan hal-hal duniawi sampai melupakan apa yang pokok, yakni mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Maka pada bacaan Injil dikatakan, bila orang di peranginan jangan turun, yang di ladang jangan pulang. Jangan menyayangkan harta duniawi, tapi usahakan harta surgawi yang akan menjadikan kita hidup kekal. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah aku setia pada ajarannya dan tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi, tetapi tetap mengutamakan hal-hal surgawi yang membawa kita kepada keselamatan? Kita mencoba setia kepada ajarannya, kita renungkan, dan kita wujud nyatakan ajaran itu di tengah-tengah dunia ini, agar akhirnya sekalipun kita hidup di dunia, kita tetap mengupayakan, mengusahakan hal-hal surgawi yang membawa kita kepada kehidupan. Semoga kita semakin mampu berjaga-jaga dan bersiap-siap dengan mentaati dan mencintai ajarannya, agar kita menjadi bagian dari keluarga Bapa dan Putra. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kembali mengingatkan apa yang perlu untuk keselamatan kami.
yakni senantiasa mendengarkan dan setia kepada ajarannya, agar kami memiliki Engkau dan Sang Putra yang menjadi sumber kehidupan abadi. Kuatkanlah iman kami bila kadang-kadang jatuh, lemah, tergoda, sehingga kami tetap setia kepada ajaran-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang telah berpulang menghadap-Mu, Engkau terima dalam rumah-Mu yang kudus. Yang punya beban berat, Engkau bantu untuk mengurainya. Yang punya persoalan, Engkau dampingi sehingga tetap setia. Yang kesulitan ekonomi, usahanya Engkau lancarkan agar tetap memiliki harapan untuk hidup. Pendek kata, semoga Engkau senantiasa mendampingi, membimbing umat-Mu dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong dan saya ingatkan untuk terus melakukan usaha menciptakan pola hidup sehat agar kita terbebas dari mara bahaya dan berbagai macam penyakit. Sehingga akhirnya keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai juga mengalami kesehatan. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam karya gereja. Lewat doa-doa, lewat pemberian diri, tenaga, karya dan waktu, serta dana yang sungguh berguna dalam gereja mewartakan Injil. Lewat karya di lingkungan, di wilayah, di paroki maupun di rayon, kita mencoba menghadirkan kerajaan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih juga untuk kebaikan hati panjenengan dalam rangka penggalangan dana untuk paroki Banyu Temumpang, untuk korban bencana gunung berapi di Flores, yang sungguh membantu mereka dalam kesulitan. Penggalangan dana maupun untuk Flores akan dibuka sampai pada akhir bulan, supaya semakin banyak umat yang terbantu. Saya mengundang semua saja untuk terlibat dalam kegiatan menggereja lewat talenta masing-masing. Orang muda, Pia dan Pir, mari saya undang terus berkegiatan agar sungguh-sungguh menjadi harapan gereja masa depan. Sebentar lagi kita masuki Advent dan Natal. Saya undang semua untuk ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan Advent dan persiapan Natal dengan bakti Natal kita. Semoga akhirnya gereja benar-benar menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.